Namun, Bertini juga mengatakan kepada Amerika dan sekutunya untuk mewaspadai serangan yang berasal dari Antartika. Oke, selamat datang kembali di video Nerd in the Wood. Kali ini gue akan ngebahas tentang teori konspirasi yang mengelilingi seputar benua Antartika. Bagi para penikmat teori konspirasi, pasti sering mendengar kalau benua Antartika itu sebenarnya adalah tembok es raksasa. Tapi apa sih yang dimaksud dengan tembok es raksasa ini? Oke, kita langsung masuk aja ke dalam pembahasannya. Teori yang paling sering kita dengar tentang Antartika yang merupakan tembok es besar raksasa ini datang dari orang-orang yang percaya bahwa bumi itu datar. Ada yang menyebutkan bahwa ujung bumi adalah tembok es besar yang mengelilingi bumi sehingga tidak tumpah. Dan satu teori liar lainnya ialah kalau sebenarnya dunia yang kita tinggali adalah tempat yang terkurung dari dinding es yang kita sebut sebagai Antartika. Dan di luar dinding es tersebut masih ada benua-benua lainnya sekaligus makhluk-makhluk yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Teori ini didukung oleh ekspedisi Kapten James Cook dari Inggris tahun 1772 sampai dengan tahun 1775. Pada tahun 1772 hingga 1775, Kapten James Cook memimpin sebuah ekspedisi ke daerah selatan, di mana tujuannya saat itu difokuskan ke suatu daerah yang terdiri dari bertonton es. Bisa dibilang, James Cook merupakan orang pertama yang sukses mencapai daerah yang kini kita sebut sebagai Antartika itu. Selama perjalanan, ia hanya menemukan bermil-mil tembok es tanpa pernah menemukan jalan masuk maupun keluar. Selama 3 tahun berkeliling, James Cook telah menempuh jarak sejauh 60.000 km atau setara dengan 1,5 kali panjang ekuator bumi. Dalam peta global yang bulat, luas keliling Antartika adalah 19.300 km, sedangkan Kapten James Cook telah menempuh jarak sepanjang 60.000 km, yang bisa dibilang ia telah 1 kali mengelilingi bumi tanpa disadari. Selanjutnya ada pengakuan yang mengejutkan dari seorang admiral bernama Byrd dari Inggris yang pernah melakukan ekspedisi ke Antartika. Dia mengatakan kalau di Antartika itu sebenarnya ada dataran yang berwarna hijau dan memiliki sumber tambang seperti minyak dan batu bara, juga mineral-mineral lainnya seperti emas dan lain-lain gitu. Namun, Bertini juga mengatakan kepada Amerika dan sekutunya untuk mewaspadai serangan yang berasal dari Antartika. Nah, sebenarnya ini serangan siapa ya? Untuk mengungkap misteri yang ada pada benua Antartika, pemerintah Amerika Serikat meluncurkan operasi militer yang bersandi Operation High Jump pada tahun 1946 sampai dengan 1947. Ekspedisi ini dipimpin oleh Admiral Richard E. Byrd. Rombongan ini membawa turut 13 kapal laut, termasuk kapal induk, sejumlah helikopter, dan 29 pesawat terbang. Beberapa tahun kemudian, dilanjutkan lagi dengan operasi berikutnya yang bersandi Operation Deep Freeze, di mana tujuan akhirnya adalah untuk mengungkap penemuan baru di wilayah tersebut. Kedua ekspedisi ini terbilang cukup aneh, karena benua Antartika hanyalah sebuah padang es yang minim kehidupan. Sepulang dari misi di benua Antartika, Admiral Byrd memberikan keterangan yang cukup mengejutkan. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan rahasia penting mengenai Antartika. Di antaranya adalah kawasan es tersebut ternyata kaya akan bahan tambang berupa minyak dan batu bara. Selain itu, adanya kawasan hijau dengan perairan yang hangat. Juga ditemukan tembok es besar yang sangat panjang. Yang mengejutkan, ia menekankan agar Amerika Serikat mewaspadai serangan musuh yang datang dari kawasan Antartika. Kira-kira seperti apa musuh yang dimaksud oleh Admiral Byrd ini? Sebuah jurnal bernama Jurnal Hawaiian Gazette tahun 1907 pernah mempublikasikan suatu peta kuno yang misterius gitu.
Dalam peta tersebut memperlihatkan benua-benua pada umumnya, kayak benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, Australia gitu. Namun yang tidak pada umumnya itu benua Antartika ini bentuknya seperti mengelilingi benua-benua yang umum tadi gitu. Dan di luar benua Antartika yang bentuknya kayak cincin atau ring ini, ternyata masih ada pulau-pulau lain gitu. Masih ada banyak pulau-pulau lain gitu. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang misterius dalam jurnal tersebut. Yuk kita bahas aja. Sebuah temuan mengejutkan tentang Antartika ternyata pernah dipublikasikan oleh jurnal Hawaiian Gazette pada hari Jumat 11 Januari 1907. Harian itu memuat salinan gambar sebuah peta kuno yang telah berusia ratusan tahun. Dalam manuskrip yang ditemukan pada tembaga silinder, tampak peta bumi datar dengan belasan pulau kecil tersebar merata di samping kanan, kiri, atas, dan bawah. Peta yang ditemukan di sebuah kuil di Jepang itu diyakini merupakan buatan abad 10 oleh pendeta Tiongkok yang beragama Buddha. Pada gambar jelas memproyeksikan Merkakor mengarah ke kutub utara sebagai pusat lingkaran. Sementara sekelilingnya menggambarkan benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia, dan Australia dengan lingkaran yang diyakini sebagai tembok Antartika. Belasan pulau kecil di luar peta itulah yang hingga kini menjadi misteri. Begitu besar rahasia yang terkandung pada benua Antartika. Amerika Serikat memprakarsai sebuah perjanjian internasional yang ditandatangani bersama. Tujuannya jelas, yakni melindungi wilayah Antartika bagi mereka yang tidak berkepentingan. Mereka menganggap bahwa benua es tersebut satu-satunya tempat di bumi yang tidak berpenduduk, ditandatangani oleh 46 negara. Para anggotanya setuju jika benua Antartika digunakan sebagai tempat penelitian ilmu pengetahuan. Mereka juga melarang segala aktivitas berbau militer di tempat itu. Bisa dibilang, Antartika merupakan zona bebas bagi siapa saja untuk datang berkunjung, namun terkesan terburu-buru diproteksi oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Oke, saat ini Antartika dianggap sebagai kawasan terlarang dan sudah ada perjanjian internasionalnya antara negara-negara adidaya seperti Amerika, Cina, Rusia, dan negara-negara adidaya lainnya gitulah, negara-negara maju lainnya. Nah, di Antartika ini dianggap sebagai zona penelitian gitu. Namun masih banyak orang-orang yang skeptis. Sebenarnya apa sih yang disimpan atau dirahasiakan di Antartika ini? Dan mungkin kalian juga pernah lihat beberapa video di YouTube, ada kayak tur-tur perjalanan di Antartika. Namun banyak orang yang bilang, dan orang-orang ini adalah penikmat teori konspirasi. Mereka bilang kalau itu ya hanya pinggirannya Antartika doang loh itu. Mereka belum masuk ke dalamnya. Mereka belum lihat tembok besar yang menghalangi apapun untuk melewati yang ada di balik Antartika tersebut gitu. Dah, untuk kalian yang merasa hal ini masuk akal atau enggak, gue mau tetap berpegangan teguh sama buku panduan yang ada gitu, itu kembali ke hak kalian masing-masing. Di video ini kita hanya menjelaskan teori-teori liar yang ada tentang Antartika gitu. Jadi untuk percaya atau enggak itu balik lagi ke kalian. Dan sampai di sini aja ya kali untuk video Antartika kali ini. Jadi sampai jumpa lagi di video Nerd in the World selanjutnya, tentu dengan pembahasan menarik lainnya seputar makhluk-makhluk kriptid, pop culture, urban legend, misteri, dan lain sebagainya lagi. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Jaga kesehatan kalian selalu.